أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على هيا على هيا على الفلاح. هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرغ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa
semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita alhamdulillah saat ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu dan juga nikmat keimanan telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, mari yuk kita bersama-sama untuk selalu menjaga dan mempergunakan nikmat ini untuk agar kita bisa selalu mendekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berusaha untuk kita selalu menjalankan apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus selalu kita bersama-sama koreksi dan introspeksi dalam diri kita, agar jangan sampai tatkala kita lalai, tatkala kita mungkin masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita terlena dengan maksiat yang kita lakukan, kita terlena dengan kelalaian yang kita lakukan, maka naudzubillah, kita takut tentunya nanti kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari sekali lagi kita bersama-sama banyak selalu mengintrospeksi diri ini agar diri kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita sudah berada di bulan Rajab, akhir bulan Rajab, dan kita nanti selanjutnya masuk bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu syukur kita sekali lagi karena kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan-bulan yang mulia ini. Maka oleh karena itu di bulan ini mari juga selalu kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tatkala nanti Ramadan datang kita sudah siap, insyaallah kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tarbiyah yang kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban ini untuk melakukan ibadah, maka insyaallah tatkala Ramadan nanti datang kita pun bisa melaksanakan ibadah Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya insyaallah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena sekali lagi sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan kata Allah. Maka oleh karena itu sekali lagi tugas kita sebagai seorang hamba, tugas kita sebagai seorang makhluk yang insyaallah selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ibadah kita, salat kita. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagaimana kita sekali lagi diperintahkan untuk bisa selalu menjaga salat ini. Alhamdulillah kita saat ini dan keluarga-keluarga kita insyaallah istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah. Maka oleh karena itu tak lupa juga kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan mungkin keluarga kita sendiri yang saat ini masih jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut tatkala meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tetap harus bersama-sama mengajak dan juga mendoakan. Semoga sekali lagi insyaallah keluarga-keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang mungkin selama ini masih jauh dari Allah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu sekali lagi ini harus selalu kita lakukan
Karena sebagai manusia tentunya terkadang banyak khilaf, banyak salah yang kita lakukan. Bagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita manusia ini terkadang tempatnya salah dan lupa. Maka oleh karena itu perlu selalu kita tanamkan dalam diri kita, lingkungan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur. Jikalau mungkin ada di antara teman kita, saudara kita yang lalai, kita ingatkan. Jikalau mungkin ada di antara keluarga kita yang akhlaknya kurang bagus, kita ingatkan. Kita ingatkan. Dan tentunya dalam kita mengingatkan, dalam kita mengajak, perlu cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Tidak semerta-merta kita laju ngomongnya tidak bagus, tidak. Tapi bagaimana dalam kita mengajak, dalam kita mengarahkan saudara kita atau mungkin bahkan keluarga kita sendiri, kita lakukan itu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan sopan santun yang baik. InsyaAllah ketika kita mengajak dengan cara yang baik, maka insyaAllah mungkin keluarga kita nanti akan ikut bersama kita. Kalaupun toh sudah kita ingatkan, sudah kita ajak masih belum mau, tetap kita harus selalu mengajak dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya hidayah, merubah seseorang dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi baik, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Maka oleh karena itu tetap selalu kita harus mengajak, tetap selalu kita harus selalu ingat mengingatkan. Dan kita pun ketika kita ada yang mengingatkan kita dari khilaf dan salah kita, jangan lalu kita marah, jangan lalu kita tersinggung. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesalahan kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Sekali lagi, ketika masih ada orang yang mau menasihati kita, mau mengarahkan kita kepada jalan kebaikan, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah tidak ingin diri kita ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin diri kita ini nanti menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan saudara kita untuk selalu mengingatkan kita, untuk selalu memberikan, mengarahkan diri kita jikalau diri kita selalu atau berada di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Jangan sampai karena urusan dunia kita, karena kesibukan dunia kita, baik itu pekerjaan kita, usaha kita, kita tidak menjalankan atau tidak melaksanakan solat ini tadi. Terkadang ada di antara jamaah atau kita sendiri, keluarga kita sekali lagi, ketika disibukkan dengan urusan dunia, pekerjaan dunia, biasa saja tatkala tinggal solatnya. Na'udzubillah. Padahal kita tahu setiap apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ataupun yang buruk semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka insyaallah walaupun kebaikan itu kecil kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu juga kepada kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan kemungkaran, ketika kita melakukan kemaksiatan, walaupun mungkin kemaksiatan itu, dosa itu kita tutupi rapat-rapat,
Tidak ada orang yang tahu dari kesalahan itu. Tapi yakinlah nanti tatkala kita kembali kepada Allah, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban semuanya atas apa yang kita lakukan itu. Nauzubillah, tentunya kita semua takut kalau diri kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali belum dalam kita beriman secara kafah, belum baik dalam hal ibadah kita, belum baik dalam hal akhlak tingkah laku kita kepada sesama manusia. Tentunya kita takut akan ini, kita takut dan sedih tatkala diri kita ini nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan menjadi temannya syaitan. Takut kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat. Kata Allah, kalau kita menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam ayat ini dikatakan bagaimana sekali lagi kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang bukan cuma hanya dengan ucapan lisan kita saja, tapi bagaimana iman ini iman yang benar-benar kafah, tasdiqun fi qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang ditanamkan di dalam hati, dikeluarkan dengan lisan kita kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya tugas kita ialah bagaimana kita menjalankan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sekali lagi, menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan kemampuan kita, untuk kita bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama tadi kami katakan di awal, solat yang harus selalu kita jaga. Solat sekali lagi harus selalu kita jaga. Saking pentingnya solat ini dikatakan, jikalau kita tidak mampu solat sambil berdiri, kita boleh solat sambil duduk. Jikalau kita solat sambil duduk tidak mampu, kita boleh solat sambil berbaring. Jikalau solat sambil berbaring kita tidak bisa, kita masih bisa solat pakai isyarat dalam hati. Ini menunjukkan apa? Pentingnya solat itu dalam kondisi apapun kita harus tetap jaga. Harus tetap dijaga. Apalagi kalau badan kita sehat, semuanya lengkap dalam tubuh kita, kita tidak menjalankan solat ini, na'udzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita jadikan solat ini sebagai kebutuhan buat kita. Bukan cuma hanya kewajiban, tapi bagaimana solat ini kita jadikan kebutuhan. Kalau ini sudah jadi kebutuhan, maka tatkala kita tinggal solat, maka kita akan merasa rugi, kita akan merasa sedih. Kenapa? Karena itu merupakan kebutuhan kita semua. Maka oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan, dan ini memang butuh pengorbanan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar kami bacakan di awal. Selain solat kita lakukan, bagaimana di situ juga Allah meminta waktu kita sedikit, pengorbanan buat kita. Untuk apa? Tadi untuk bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit dengan waktu kita. Jangan pelit kita gunakan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali waktu, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, dan di situ Allah hanya minta sedikit dari kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sekali lagi salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan berusaha bersama untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita semuanya insyaallah akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kita kepada Allah, dan juga untuk kita bisa selalu melakukan muamalah kepada sesama manusia baik, baik kepada Allah
baik juga kepada sesama manusia. InsyaAllah ketika dua ini kita istiqomah, maka insyaAllah kita semua nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang hakiki, bahagia di kubur kita, bahagia juga insyaAllah tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.